Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Happy Valentine ya hari ini. Tunjukkanlah kasih sayang kepada semuanya, tidak hanya kepada pacar maupun istri. Ya, berikanlah semua kasih sayang itu kepada seluruhnya, orang tua, saudara, gitu kan, teman rasa sayang gitu. Ternyata hari ini bertepatan juga dengan ulang tahunnya Edinson Cavani ya. Tadi gue barusan lihat beberapa cuplikan gol-golnya itu. Aduh, kita tuh harusnya punya striker yang kayak begitu gitu loh. Yang tadi kan episode sebelumnya gue bahas ya. Bener-bener striker yang punya insting, nalurinya, positioningnya, finishingnya, baduh, nggak banyak lari, nggak perlu banyak lari nggak gitu, tapi finishingnya, pergerakannya, insight behindnya itu, ya semoga bisa dapat striker yang mumpuni ya. Gue nggak tahu deh, apakah kalau dari akademi Cido Obi bisa dipergunakan. Ternyata Cido Obi namanya, jadi bukan Cido Obi Martin. Dia berharap karena Martin itu nama tengahnya, jadi Cido Obi aja dia mau dibikin, jadi supaya tidak terlalu membingungkan, karena nama Martin kan banyak di Liga Inggris. Kalau Cido Obi kan badannya sih udah oke sih, tapi lihat beberapa cuplikannya sih kalau untuk finishing ya oke lah ya, tapi harusnya Manchester United beli striker jadi. Oke, ini yang mau gue bahas beberapa ya ringan lah ya, berita update. Yang pertama adalah Lisandro Martinez sudah menjalani operasi untuk memperbaiki ACL dia, yaitu ACL itu lutut ya. Jadi kalau cedera lutut itu bisa sangat panjang ya. Cuma sih sekarang dengan metode yang semakin maju ya kesehatan itu sih tidak menjadi, efeknya sih udah bisa semakin bagus ya, semakin bisa diperbaikin. Kayak dulu Virgil van Dijk kan sempat ACL kan, tapi setelah benar-benar recovery, dioperasi, akhirnya membaik. Sampai sekarang masih fit banget gitu. Dulu Van Nistelrooy juga sempat ACL gitu. Tapi ada juga pemain yang kena ACL, kena lutut, akhirnya jadi sampai pensiun cepat gitu ya, kayak Ruud Gullit gitu ya. Nah, ini yang harusnya sih dengan metode kesehatan yang sekarang ini sih harusnya bisa lebih cepat disembuhkan ya. Jadi operasinya itu sukses ya, dan dia bisa keluar, maksudnya dia bisa harus menepi ya, harus out dulu injurinya, cederanya itu untuk masa pemulihan 6 sampai 1 tahun. Nah, jadi kalau progresnya bagus, recovery-nya bagus, ya kan semua tergantung juga dari pengobatannya, pemulihannya, pemainnya juga ini loh berperan gitu loh, gimana dia menjaga kesehatannya. Roy Keane juga pernah UCL ya, ACL ya, UCL lagi, pernah cedera lutut juga gara-gara si bapaknya Erling Haaland tuh. Sama keinginan dia untuk motivasinya, kayak Roy Keane kan juga cerita kan bahwa waktu gua cedera lutut itu gara-gara bapaknya si Erling Haaland itu, dia bener-bener punya keinginan pengen sembuh gitu loh, karena dia punya mental tuh, punya pemikiran bahwa ya gue nggak mau gitu loh teman-teman gue berjuang di lapangan, gue nya di sini gitu. Nah, itulah mental seperti itu, mental warriornya itu. Jadi kalau semuanya itu sebenarnya lancar banget gitu, awal musim depan sih dia seharusnya udah bisa kembali ya. Cuman kalau kembali kan juga biasanya nggak terlalu langsung dicemplungin masuk gitu ya. Pasti ada pertandingan pemulihan sedikit, mungkin dia ikut tim junior dulu ya. Tapi kalau misalnya supaya lebih mungkin aman ya 1 tahun lah maksimal gitu tuh, benar-benar dia udah pulih. Jadi ya sangat disayangkan. Jadi Lisandro Martinez bisa jadi harus beristirahat 1 tahun atau harus sampai tahun 2026 nih ya.
Semoga sih recovery-nya bisa menjadi lebih cepat. Nah, kalau pertanyaannya, kalau Lisandro Martinez ini cedera gitu ya, mungkin bisa setahun, berarti apakah kita akan membeli back tengah baru? Kan Johnny Evans kemungkinan dilepas, itu juga back tengah. Victor Lindelof habis kontraknya tahun ini dan tidak ada pembicaraan perpanjangan kontrak, jadi otomatis kan cuman ada 3 nih, Lenioro, Matthijs de Ligt, sama ya Harry Maguire ya, bagaimanapun cuma 3 setahun lagi ya. Ya ada si back tengah kiri baru yaitu Eden Haven ya. Kita lihat apakah progresnya bisa dibentuk oleh Amorim biar dia semakin jadi gitu ya, semakin matang, jadi semakin dia kan back tengah kiri juga nih. Kita nggak usah ngarepin Luke Shaw, karena Luke Shaw sendiri juga jangankan jadi back tengah kiri, wing back aja, back biasa aja dia cedera melulu gitu. Tapi kadang-kadang kan bisa juga Mazraoui yang dipakai jadi back tengah kiri gitu loh. Tapi menurut gua sih bisa jadi nanti di bursa transfer musim panas di summer kita akan beli juga lagi 1 back tengah ya. Tapi jangan kaget juga kalau mungkin back tengahnya juga bukan back tengah yang premium gitu loh. Back tengah mungkin masih muda gitu. Ya mungkin umur 20, 21 gitu ya, yang dari hasil scouting, dari hasil data gitu menunjukkan bahwa dia cocok. Dia secara mental dan secara fisik cocok dengan Liga Inggris, cocok dengan strategi dan sistem Amorim. Itu kan yang sempat gue bahas gitu. Dan juga Amorim sendiri pada final decision-nya suka. Nah jadi menurut gue sih bisa jadi kita ada 1 lah ya pembelian baru back tengah sambil menunggu Lisandro Martinez 1 tahun nih cederanya. Oke, berita-berita ringan mungkin yang gue coba sampaikan. Tadi malam Anthony mencetak gol ya. Jadi dalam 3 pertandingan 2 kali man of the match, terus 2 gol, mencetak 2 gol. Iya, ini pernah gue bahas juga kan, karena pressure main di Manchester United itu juga sangat berat, dan bahkan pressure dalam pertandingan di Liga Inggris pun juga sangat berat gitu loh ya. Karena kalau lo lihat tayangan ulang golnya Anthony tadi malam, itu dia punya space gede banget gitu loh. Dia punya ruang tembak pun juga gede banget gitu. Berapa kali dia tuh bikin cut bikin inverted terus cut in gitu ya, inverted ke dalam, underlapping lah ya istilahnya, dan melakukan tembakan gitu. Berapa kali ada yang melenceng, ada yang ditepis, ada yang ditangkap, tapi akhirnya gol gitu loh. Nah jadi dia ngerasa juga mungkin ya dia feel free, bebas gitu, tanpa pressure di Real Betis kan. Nggak ada juga yang ngecengin dia gitu kan, gasing gitu, nggak ada ya. Itulah, tapi semoga sih dengan semakin membaiknya dia di Real Betis, penampilannya menambah kepercayaan diri dia gitu loh ya. Toh ini orang juga, nih pemain juga nggak banyak tingkah sih sebenarnya, nggak kayak Rashford lah yang tiba-tiba cuap-cuap mana-mana, nggak kayak Sancho lah yang sok-sok bilang freedom. Mana 21 game dia cuman berapa? 1 gol, 2 assist. Si Anthony baru 3 game udah 2 gol. Ayo. Dia selama di Chelsea nggak ada tuh si Jadon Sancho. Jadi ini pemainnya secara attitude baik gitu loh, secara behaviornya sebenarnya baik gitu ya, bener-bener yang ya main bola lah, gayanya di lapangan ya muter-muter ya udah sih. Ya pemain Brazil biasanya kan gitu, suka mau show off gitu ya. Kita harapkan aja semoga si Anthony ini mentalnya semakin jadi, dia semakin percaya diri. Kalau percaya dirinya dia udah kembali lagi, nah dia balik nanti di musim panas besok bisa mengisi di posisi yang memang sesuai dengan sistemnya Ruben Amorim. Ada juga beberapa laporan ya, ini si gosip aja sih sebenarnya dari Manchester Evening News nih juga. Si Samuel Lockhurst nih kayaknya mulai ngulik-ngulik nih ya, bahwa Ruben Amorim itu memaintain jarak profesional dengan para pemainnya selama 3 bulan pertama dia menjadi pelatih kepala.
di dressing room, sumber di dressing room, katanya sih sumber, nggak tahu kenapa, mengatakan bahwa Amorim tidak terlalu dekat dengan pemain seperti yang dilakukan Erik ten Hag. Ya, kalau secara logis sistematis sih sebenarnya sah-sah aja, kan gue bilang ya. Tipikal orang individu itu kan beda-beda. Tipikal kepemimpinan orang pun juga beda-beda gitu loh. Mungkin ada yang ngerasa lebih enak untuk dia friendly, tapi ada yang kayak nggak pernah marah-marah kayak Ole gitu loh. Ada yang Ten Hag mungkin yang berasa ya gue mendekatkan diri pada anak buahnya. Cuma kan ada positifnya, ada negatifnya. Yang negatifnya mungkin dia jadi nggak dihargain lah dengan beberapa pemain, kan bisa aja. Atau yang galak banget kayak Louis van Gaal, akhirnya berantem lah sama Rafael da Silva. Ada positif negatifnya. Cuman memang kalau bicara jangan terlalu deket dengan bawahan, gue juga kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih, gue juga di awal-awal gitu ya, sebagai awal-awal itu emang gue menerapkan itu juga gitu loh. Karena gue pernah baca bukunya si, kalau ada yang tahu itu ya, mantan pelatih Chicago Bulls dan nama Los Angeles Lakers, yaitu Phil Jackson ya. Jadi dia ada buku namanya 11 Rings, karena dia punya 2 cincin juara sebagai pemain, 9 cincin juara sebagai pelatih gitu. Dia mengatakan bahwa ya lu kalau sebagai pimpinan it's okay, lu sebagai friendly gitu ya, anak gua apa, tapi lu harus punya jarak gitu loh. Lu harus punya jarak, punya gap yang menunjukkan bahwa hey, I'm the leader, lu anak buah gua gitu ya, supaya nggak ada penyalahgunaan juga gitu loh. Friend tapi kan ada juga teman-teman tapi akhirnya lo ternyata nusuk juga dari belakang ya. Itu wajar-wajar aja sih. Jadi tidak ada sesuatu yang harus dikhawatirkan ya. Jadi ini lagi berita-berita tuh udah mulai aneh-aneh lah ya. Ini biasa nih kalau menjelang akhir musim tuh. Ntar ujungnya ini kalau misalnya ada kekalahan apa segala macam ya udah pemecatan ya. Kita sih santai aja menghadapi gosip gitu. Jangankan menghadapin gosip, menghadapin hinaan aja seharusnya sih ya gue agak-agak bukan nyenggol sih. Cuman kalau kemarin ya ada yang bilang katanya MU tuh miskin gara-gara nggak ada store di Manchester United, nggak ada Manchester United store di Indonesia gitu. Fans MU miskin atau MU miskin, biarin aja gitu loh. Aduh, gue mau dibilang Manchester United miskin mah ya gue biarin aja. Emang lo lebih hebat daripada Forbes ya, majalah Forbes gitu, yang bikin Manchester United adalah kadang-kadang peringkat 2, kadang-kadang peringkat 1 klub terkaya gitu ya. Biarin aja, ngapain mesti disamperin gitu, ngapain mesti didateng-datengin gitu orang yang ngomong kayak begitu. Let it go, biarin aja, kita fokus aja kepada bagaimana menjadi fans yang berpikir logis dan sistematis. Oke, jadi gue masih nunggu untuk press conference ya untuk pertandingan melawan Tottenham Hotspur. Mungkin nanti malam kali ya, jam 8 jam 9 waktu Jakarta. Bisa jadi besok mungkin gue akan bikin previewnya untuk pertandingan melawan Tottenham Hotspur. Oke, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.